Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan selain beliau dari Rasul yaitu man asbaha mu'afan fi badanihi. Sebagian riwayat man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Kita mulai riwayat yang pertama tadi, man asbaha mu'afan fi badanihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa sehat anggota tubuhnya di pagi hari, aman tempat tinggalnya, memiliki makanan harian, maka sungguh ia adalah pemilik dunia. Menjadi raja dunia ternyata tidak sulit. Cukup mendapatkan 3 nikmat tadi. Pertama, anggota tubuh sehat. Kemudian lingkungan dan tempat tinggal kita aman. Lalu memiliki makanan harian. Faka'annama hizat lahud dunya. Maka seakan-akan dunia adalah menjadi miliknya. Hadis ini banyak jalur, ada yang derajat hadisnya hasan, ada juga ulama menyebutkan hadisnya sahih seperti Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Alhamdulillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kondisi kita hari ini yang mungkin beda dari hari-hari sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya ketika memasuki bulan Ramadan. Namun demikian tidak mengurangi semangat kita untuk mengkaji dan mengkaji. Kalau istilah pepatah bahasa Melayunya, jika tidak ada rotan maka akar pun jadi. Jika kita tak mampu bersua secara langsung, saling berbagi di musola, di masjid atau di tempat lainnya, maka alhamdulillah ada sarana lain yang Allah takdirkan bisa kita gunakan untuk saling berbagi ini. Sebagaimana tema yang diamanahkan kepada kami tentang persiapan kita, tentu sebelumnya bahwa para ulama kita dahulu menggunakan waktu mereka untuk menghadapi bulan Ramadan 6 bulan sebelum masuk dan 6 bulan berikutnya. 6 bulan sebelum masuk waktu Ramadan, ulama-ulama kita dahulu itu memperbanyak doa agar disampaikan ke bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka memperbanyak doa agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan mereka selama bulan Ramadan. Begitulah semestinya kita, dan sudah kita lalui 6 bulan sebelumnya. Mudah-mudahan sore ini ada keputusan dari pemerintah kita apakah esok hari sudah mulai awal Ramadan atau tidak. Yang jelas kita sudah melalui 6 bulan sebelumnya itu. Kemudian tentu apa saja yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan Ramadan ini. Persiapan pertama adalah at-tahuru minadz-dzunub. Hendaknya kita membersihkan diri daripada dosa-dosa. Inilah persiapan yang dilakukan oleh orang-orang soleh dahulu. Kalau seseorang mempersiapkan dirinya hendak sholat, maka dia harus bersih minimal 4. Bersih tempat sholatnya, bersih pakaiannya, dan bersih anggota tubuhnya dari najis dan hadas. Sedangkan persiapan kita menuju bulan Ramadan ini yang pertama adalah bersih dari dosa. Kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun."
taubatlah kalian semuanya. Wahai orang-orang beriman, semoga kalian beruntung. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah sebenar-benar taubat. Inilah persiapan kita sebelum masuk bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah at-tafaqquh bil ilmi syar'i. Hendaknya kita mendalami ilmu syar'i secara khusus yang berkaitan dengan puasa dan hal-hal yang bersinggungan dengan puasa seperti zakat fitrah nantinya. Dan alhamdulillah saudara kita Akh Abdurrahman Ibnu Sahad telah membuat program ini, tentu program yang luar biasa, sangat membantu kita untuk saling berbagi. Alhamdulillah. Orang sebagai kaedah fikih menyebutkan seperti ini, al-wasailu laha hukmul maqasid. Hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Siapapun yang memiliki andil dalam program seperti ini, maka semua yang memiliki andil itu sama pahalanya dengan orang yang memberikan kajian itu sendiri. Nah, inilah bersyukurnya kita menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Maka at-tafaqquh bil ilmi syar'i ini sangat penting, mendalami ilmu syar'i secara khusus yang berkaitan dengan puasa Ramadan tersebut. Karena orang yang memiliki ilmu dengan tidak memiliki ilmu akan beda. Beda dari gairah dalam beribadah tersebut serta juga kualitas ibadahnya. Kualitas dari segi apa? Dari segi ibadah itu sendiri dan juga kualitas segi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini kalau dalam ilmu ushul fikih namanya istifham ingkari. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban, tapi maksudnya di sini adalah tidak sama tentunya orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Maka perlu persiapan yang kedua kita setelah taubat tadi sebelum menuju masuk Ramadan, at-tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama secara khusus tadi dengan berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan juga orang yang memiliki ilmu akan beda rasa takutnya dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguh hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Semakin mendalami ilmu syar'i, maka seseorang itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk keberkahan ilmu seseorang. Ketika bertambahnya ilmunya, bertambah pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah ini baik yang berkaitan tentang Allah atau berkaitan dengan makhluk Allah. Misalnya ketika dia memiliki ilmu tentang firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, jauhilah prasangka. Ketika dia mendapatkan ilmu seperti ini, maka dia semakin takut berprasangka kepada hamba Allah. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu, maka dengan gampangnya dia berprasangka, dengan mudahnya dia berprasangka. Begitu juga lanjutan ayatnya. Wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang. Ketika dia membaca ayat ini, memiliki ilmu tentang larangan ini, maka dia akan berhati-hati untuk mencari-cari kesalahan orang. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Begitu juga lanjutan ayatnya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan satu di antara kalian saling menghibah, saling menggunjing. Orang yang tahu ilmunya, maka dia takut menggunjing, takut dia menghibah. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmunya. Persis seperti perbedaan rasa takut orang dewasa dengan anak kecil. Ya. Anak kecil yang tidak memiliki ilmu tentang panasnya api, ketika diberikan api dia pegang saja. Anak kecil dia nggak ngerti. Berbeda dengan orang yang sudah mengerti bahwa api itu panas. Demikianlah perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kaitan dengan puasa sangat erat. Ketika seorang mengetahui ilmu tentang puasa, maka kualitas puasanya baik dari segi ibadah puasa itu sendiri maupun dari segi kualitas pahalanya akan berbeda. Misalnya orang yang mengetahui
tentang syarat-syarat sah puasa. Dan syarat sah puasa bukan, orang yang mengetahui yang membatalkan puasa dengan membatalkan pahala puasa. Orang yang tidak mengetahui ilmunya, maka boleh jadi dia akan melakukan pembatal-pembatal puasa, dia tidak sadari. Boleh jadi dia akan melakukan pembatal-pembatal pahala puasa, dia tidak sadari. Karena para jemaah sekalian, di akhirat nanti itu semua kebaikan orang itu ditampakkan, tidak dikurangi oleh Allah, ditampakkan. Tapi apakah kebaikannya itu bermanfaat untuk dia, bisa dijadikan sebagai tambahan timbangannya atau tidak, itu bergantung. Dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami ketengahkan, kami tampakkan apa yang mereka amalkan dahulu, tetapi faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalannya itu bagaikan debu berterbangan. Dia banyak puasa sunnah tidak ketinggalan, sholat sunnah tidak ketinggalan, baca Quran tidak ketinggalan, tapi sayang 1000 kali sayang, dia melakukan pembatal-pembatal pahala. Seperti dia tadi menghibah, dia menggunjing orang, dia sakiti hati orang, kemudian dia ambil harta orang, dia tumpahkan darah orang. Bisa jadi pahala-pahala yang dikumpulkan tadi itu harus diberikan kepada orang yang dia sakiti, orang yang dia zalimi, orang yang dia gunjing tadinya. Bagi orang yang sudah tahu ilmunya, tentu dia akan waspada. Dia berhati-hati. Sebagaimana tadi kita perumpamakan orang dewasa yang mengerti tentang panasnya api dengan anak kecil yang belum mengerti panasnya api. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Az-Zumar yang kita bacakan tadi, hal yastawil ladina la ya'lamuna wal hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu kalau perlu dijawab, kita akan menjawab tidaklah sama ya Allah. Tapi tidak perlu jawaban, sudah ngerti orang. Bahasa yang sangat sederhana Allah berikan untuk memberikan pemahaman kepada manusia. Ini yang kedua, persiapan kita sebelum Ramadan adalah at-tafaqquh bil ilmi syar'i. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, karena waktu kita tadi telah terpangkas karena apa tadi teknis yang masih awam saya khususnya tentang Facebook. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Yang ketiga adalah yang perlu kita persiapkan tanzimul awqat. Hendaknya semua kita sebelum masuk bulan Ramadan memanage waktu, menentukan waktu kita. Penentuan waktu ini sangat menentukan suksesnya kita di bulan Ramadan 30 atau 29 harinya, atau kita akan seperti biasa-biasa saja. Karena ada beberapa tipe orang dalam menghadapi bulan Ramadan. Ketika berlalunya bulan Ramadan, ada tipe orang setelah berlalu bulan Ramadan itu semakin meningkat kualitas ibadahnya. Ada orang ketika berlalu nanti Ramadan biasa saja. Sebelum dan setelah Ramadan tidak ada perubahan. Begitu-gitu saja. Kalau misalkan hafalan Al-Qur'annya, ya amai tasa'alun saja. Sebelum Ramadan juga amai tasa'alun. Kemudian setelah Ramadan juga amai tasa'alun. Nah, ada orang yang ketiga. Paling merugi, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan siapa sebenarnya orang yang berhasil. Siapa sebenarnya orang yang sukses? Apakah sukses itu karena dia terkenal, karena dia kaya, karena dia pejabat? Nah, tidak ternyata. Kalau seandainya sukses itu karena ketenaran, sangat sedikitlah orang sukses. Tidak semua orang bisa terkenal. Karena masih ada banyak juga manusia yang malu menjadi terkenal. Tidak mau dia kelihatan. Atau apakah sukses itu dilihat dari pangkatnya? Sangat sedikit sekali orang berpangkat. Atau kesuksesan itu karena kekayaannya? Sedikit sekali orang kaya.
Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kunci sukses itu, semua orang bisa mendapatkannya. Orang kaya bisa dapat, orang miskin bisa dapat. Orang pejabat bisa dapat, orang tidak pejabat juga bisa dapat. Orang terkenal bisa dapat, orang tidak terkenal juga bisa dapat. Apa itu? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh-sungguh ialah orang yang sukses. Bebas dari api neraka, masuk ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Dan semua kita berpeluang untuk mendapatkan kesuksesan tersebut secara khusus dengan masuknya bulan Ramadan yang menjadi inti daripada ketakwaan, dan orang yang takwa berhaklah mendapatkan Allah Ta'ala. Demikian kiranya Pak Admin yang bisa kita sapa pada pertemuan singkat ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikut nantinya. InsyaAllah. Kami kembalikan ke Admin. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas tausiah sore hari ini. Sedikit yang menarik Ustaz, mungkin pertanyaan yang tadi Ana simak sedikit masalah ghibah. Apalagi ini kan bulan Ramadan Ustaz. Terkadang kita tergelincir juga Ustaz. Dengan hal-hal yang mungkin kita lihat dari postingan orang lain atau kita lihat orang lain begitu. Jadi mungkin bagaimana cara kita untuk terbebas dari hal seperti itu Ustaz? Nah. Ada perkataan para ulama dulu begini. Man lam ya'rifis syarra yushaku an yaqa'a fihi. Siapa yang tidak mengetahui bahaya, dikhawatirkan dia akan jatuh dalam bahaya itu tanpa dia sadari. Nah, arabtus syarra la li syarrihi walakin li atawaqqiyahu. Aku mengetahui keburukan bukanlah untuk jatuh pada keburukan itu, namun agar bisa terhindar daripada keburukan tersebut. Hudzaifah ibn Yaman ketika menyebutkan tentang Hudzaifah ibn Yaman ini sahabat yang dikenal dengan sahabat rahasia Nabi SAW, beliau menyebutkan kanan nasu yas'aluna Rasulullah SAW 'anil khair. Dulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyar. Sementara aku bertanya kepada beliau tentang keburukan. Makhafata ayyudrikani. Aku khawatir keburukan itu menimpa aku. Nah, itulah sebabnya kenapa beliau menanyakan tentang keburukan agar bisa terhindar. Nah, kembali ke pertanyaan tadi tentang ribah. Bisa saja seseorang itu jatuh pada ribah, dia tidak tahu, dia tidak sadar. Dan ada juga di antara hamba-hamba Allah jatuh pada ribah, dia tahu tetapi terpancing dengan ribah itu. Padahal kalau dari segi dosanya sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah, sukakah kalian memakan bangkai saudara kalian? Fakarihtumu, tentu itu menjijikkan kata Allah. Menjijikkan. Bangkai orang biasa saja, orang lain tidak mau kita makannya. Apalagi bangkai saudara kita, tentu menjijikkan. Ditanya Nabi SAW, mal ghibah, apa itu ghibah? Beliau menjawab, dzikruka akhaka bima yakrah. Menceritakan saudaramu bila ia dengar dia marah. Jadi ghibah itu identiknya dengan menceritakan orang dari balik layar. Ada juga yang sahabat bertanya, Aro'ita, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jika yang aku katakan itu benar pada orang itu? Ingka nafi, kalau benar pada orang itu. Kalau benar pada orang itu yang engkau ucapkan, faqad tabtahu, itulah namanya ghibah. Seandainya tidak benar yang engkau ucapkan, faqad bahat tahu, sungguh engkau telah berdusta. Jadi menceritakan orang dari belakang tidak terlepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan benar apa yang kita sampaikan itu, tapi dia tidak senang, maka kita telah jatuh pada ghibah.
kemungkinan kedua, tidak benar apa yang kita sampaikan tentang saudara kita tersebut, maka kita telah buhtan. Buhtan itu bohong di atas daripada kadzibun. Kalau kadzibun itu bohong, tetapi buhtan itu bohongnya mungkin kalau bahasa kita bohong kuadrat. Kalau dalam jahil ada namanya jahlul murakkab, kejahilan bertingkat, ada juga namanya bohong yang bertingkat. Jadi inilah ketika kita mengetahui bahayanya, maka kita akan berhati-hati. Cukuplah menjadi perhatian bagi kita para jemaah sekalian firman Allah dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang kita ucapkan, gitu saja kita ucapkan, kecuali itu masuk dalam catatan. Ada yang catat, ada malaikat yang mencatat. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan al-kitabatu minal lisanaini. Tulisan itu termasuk satu dari dua lidah. Tulis pun kita bisa masuk ribah. Bisa kita bayangkan. Kalau misalnya kita menulis di Facebook atau yang lainnya, kita tulis tentang kejelekan orang, yang orang itu ketika membacanya tidak suka. Walaupun benar adanya orang itu yang mengatakan kejelekannya benar adanya, maka semua orang yang membaca kejelekan-kejelekan yang telah kita tulis tersebut, itu bisa berbahaya dosanya di sisi Allah, dan na'udzubillah bisa saja nanti masuk kategori hadis yang disebut dengan al-muflis, yaitu orang bangkrut. Orang bangkrut itu bukan orang yang sedikit halangan, orang yang pahalanya nanti yaumul qiyamah bilatin min wa zakatin, dia datang pada hari kiamat dengan pahala solatnya, puasanya, zakatnya, tapi sayang 1000 kali sayang, terlalu banyak manusia dia ribah dulu, terlalu banyak manusia dia zalimi, hingga pahala dia harus ditransfer kepada orang yang ia zalimi, na'udzubillah. Nah, ini meski kita hati-hati, mudah-mudahan dengan puasa ini, puasa kita mampu menahan diri dari yang halal makan minum, dan semestinya lebih mampu kita menahan diri daripada yang haram seperti ribah yang ditanyakan. Nah, saya kira demikian Pak Admin. Masya Allah. Baik, tak. Jazakumullah khairan sudah memberikan pencerahan hari ini. Ya, mungkin kita akan live juga untuk besok perdana Ustaz ya, di bulan Ramadan. Semoga saja besok kita sudah mulai puasa dan Allah mudahkan kita dapat tarawih malam ini Ustaz ya. Insyaallah ta'ala. Di rumah saya. Baik. Mungkin ini sekilas dari kekecewaan kita yang tadi terjadi di Facebook saya, karena